Halo kalian semua. Dia Ata. Dia Mika. Welcome to Markas Maroso Podcast episode 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo kawan kalian semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya tetap asik dan luar biasa. Nah, ini kali pertamanya aku menjadi host pada markas ini nih. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Mike Yolanda Pardede, biasa dipanggil MYP. Nah, mungkin ya banyak dari kawan pajak yang belum familiar nih sama wajah lucunya aku ini, bercanda. Oke, nah karena ini emang pertama kalinya aku menjadi host pada markas ini nih. Nah, seperti markas episode-episode sebelumnya nih kawan pajak, tentunya aku nggak bakal sendiri dong, ya kali sendiri gak sih? Jadi kali ini kita akan ditemenin oleh narasumber kita yang sangat familiar nih sama kawan pajak. Beliau merupakan host pada markas ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Ahmad Tahmid Amir, atau biasa dipanggil Kak ATA, penyuluh pajak KPP Pratama Poso. Hai Kak ATA. Halo MYP. Oke. Selamat pagi dan selamat datang di markas. Terima kasih. Thank you for having me. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Kabar aku tetap asik dan luar biasa, sempurna dan paripurna tentu saja. Oke, nah finally nih Kak, aku menjadi host di markas ini. Tapi walaupun aku tuh anaknya agak cerewet dikit ya, agak bawel dikit ya Kak. Dikit ya? Ya Oke. dikit, tapi tuh sebenarnya tuh aku anaknya agak insecure, agak nggak pede banget lah anaknya gitu Kak. Ini aja udah dingin nih Kak, nervous banget nih. Oke. Nah mungkin dari Kak Atta sendiri nih, ada tips and trick gak sih buat aku? Yang pertama aku ucapin selamat bergabung dulu deh. Welcome, selamat bergabung di tim markas, di kru markas ini ya. Kalau berbicara mengenai tips dan trik ya, yang perlu aku kasih mungkin ada dua ya. Yang pertama tuh be confident atau pede aja dulu. Kamu kayaknya udah pede banget deh. Kemudian yang kedua adalah be committed atau berkomitmen. Nah, salah satu komitmen kita kantor pelayanan pajak Pratama Poso adalah memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati bagi kawan pajak. Tentu saja dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai perpajakan ya, terutama mengenai edukasi terhadap perpajakan. Nah, markas ini merupakan salah satu media penyuluhan atau edukasi kita terhadap kawan-kawan pajak untuk mengenai pengetahuan tersebut, pengetahuan tentang perpajakan. Nah, ini juga selaras dengan moto KPP Pratama Poso yang namanya Maroso. Kamu tahu kan Maroso itu apa? Familiar banget sih Kak, soalnya di morning activity itu sering banget tuh dengar Maroso gitu. Nah Oke. tapi aku tuh nggak tahu Kak, arti Maroso itu apa sih Oke, Kak? aku jelasin ya. Maroso itu memiliki makna ganda atau double meaning ya, kawan Oke. pajak dan juga. Yang pertama itu adalah Maroso adalah berasal dari kata bahasa lokal atau bahasa Poso yang artinya kuat atau semangat, kekuatan kita dalam memberikan pelayanan sepenuh hati kepada kawan pajak, termasuk memberikan edukasi atau penyuluhan tentang informasi-informasi seputar perpajakan. Yang kedua, Maroso itu merupakan komitmen kita atau moto ya, lebih tepatnya moto kantor pelayanan pajak Pratama Poso, yaitu akronim atau singkatan dari melayani, akuntabel, ramah, objektif, sinergis, dan kontak. Wah, ternyata full meaning banget ya Kak Full arti meaning. Maroso ini nih. Aku baru tahu banget loh Kak. Nah, mungkin kita bisa jargon dikit nggak sih Kak? Jadi pengen jargon gitu Bu aja. Boleh dong. Oke, KPP Pratama Poso, Maroso, Maroso, Maroso. Kembali ke markas ya, kawan pajak dan Kak Atta. Nah, untuk markas episode 8 kali ini, tentunya kita akan membahas topik yang nggak kalah menarik nih dari episode-episode sebelumnya nih. Nah, pada markas 8 kali ini, kita akan membahas topik mengenai aspek perpajakan bagi UMKM. Kawan pajak, siapa sih yang nggak tahu UMKM? Usaha menengah, kecil, dan mikro. Nah, mungkin
mungkin kawan pajak itu tanpa kawan pajak sadarin, kawan pajak itu udah menjadi pelaku usaha UMKM. Bener nggak Kak? Benar banget sih Ming. Dan kawan pajak, nah coba deh kawan pajak perhatikan di sekeliling kawan pajak atau kawan pajak sendiri deh, atau orang-orang di seputar kawan pajak, bisa jadi tetangga, teman, keluarga, itu tuh bisa jadi kawan pajak itu sudah merupakan pelaku usaha UMKM tanpa kawan pajak sadari. Benar tadi kata Mika. Misalnya ada yang jualan produk-produk tertentu, pakaian, makanan dan sebagainya, itu tuh bisa masuk di kategori pelaku usaha UMKM. Aku kasih contoh lagi nih ya. Kamu suka ngemil nggak? Mengudap snack-snack gitu. Aku suka banget sih Kak, ngemil yang manis-manis gitu tuh aku suka Iya, banget. apalagi yang buatan rumahan kan, Iya, home benar. industry kayak gitu. Nah, menurut kamu itu masuk UMKM atau enggak? Masuk kali ya Kak ya? Iya, mungkin aja juga sih, bisa jadi. Oke. Nah, untuk contoh selanjutnya, kamu tahu dong kafe-kafe tempat nongkrong yang menyediakan makanan, mungkin live music, ada produk-produk yang lainnya seperti itu. Nah, itu tahu aku Kak. Apa? Itu nggak UMKM. Kenapa? Soalnya kan UMKM itu usaha menengah kecil mikro nih Kak. Kalau kafe-kafe yang kayak kakak tadi sebutin tuh, kayak kafenya tuh gede, berarti modalnya kan gede tuh Kak. Terus produk jualannya tuh kan juga banyak dan pegawainya tuh juga pasti tentunya banyak kan Kak. Jadi nggak mungkin masuk UMKM. Ya nggak sih, Kak? Menurut Ya, enggak. peraturan perpajakan itu bisa jadi sih, tapi menurut definisinya memang sih yang kamu sebutin tadi, kafe-kafe yang gede itu bisa jadi merupakan bukan UMKM. Tapi kalau berbicara mengenai peraturan perpajakan, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang berasal dari peredaran bruto tertentu. Nah, dicatat ya garis bawahnya, peredaran bruto tertentu ada batasan nilai tertentu yang merupakan objek dari pajak penghasilan yang bersifat khusus dan yang agak beda gitu dengan pajak penghasilan yang bersifat umum. Wah, udah menyangkut aturan perpajakan nih kawan pajak. Berarti ini masuk pembahasan yang mulai serius nih. Nah, first thing first nih Kak. Oke. Bicara soal aturan perpajakan, dasar hukum yang mengatur aspek perpajakan penghasilan nih mengenai UMKM ini apa sih Kak? Oke, baik Mika dan kawan pajak. Jadi ketentuan mengenai aspek pajak penghasilan bagi pelaku usaha UMKM ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, 2018 loh, PP 23 tahun 2018, udah lama banget kan ya. Nah, karena udah lama juga dan peraturan perpajakan itu selalu mengalami updating gitu ya, perubahan terus-menerus yang semakin berubah seiring berjalannya waktu ya. Jadi PP nomor 23 tahun 2018 ini telah mengalami penyempurnaan tuh dengan diterbitkannya peraturan pemerintah atau PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Dan perlu aku kasih tahu nih, PP 55 ini masih sejalan loh dengan penerapan atau aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau bisa kita singkat dengan APP. Kamu tahu kan APP? Pasti tahu dong Kak. Oke. Nah, itu tadi dasar hukumnya ya kawan pajak. Nah, tadi juga udah dijelasin nih tentang PP nomor 23 tahun 2018 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang berasal dari peredaran bruto tertentu yang agak berbeda nih dengan pajak penghasilan dengan ketentuan yang bersifat umum. Nah, kok sampai dibedain gitu sih Kak? Apa sih istimewanya UMKM ini sampai diterbitkan aturan atau ketentuan khusus gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan Mika barusan, jawabannya adalah yaps, memang diistimewakan banget ya kawan pajak. Memang sangat diistimewakan para pelaku usaha UMKM ini. Nah, mengapa sih harus diistimewakan? Apakah aku perlu jelas lebih lanjut? Perlu dong Kak, perlu kan kawan pajak? Oke, jadi mengapa pemerintah sangat menaruh perhatian bagi para pelaku usaha UMKM ini? Sampai-sampai tuh dibuatkan aturan khusus
yang berbeda dengan PPh yang ketentuan umum nih. Nah, alasannya adalah yang pertama, UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian. Ini dibuktikan dengan ada bukti banyak sih dari data-data yang didapat dari baik dari Kemenkeu sendiri maupun data-data dari Dinas Koperasi dan UKM. Yang pertama, UMKM itu menyumbang 60% dari produk domestik bruto di tahun 2020. Yang kedua, UMKM mengurangi pengangguran dengan kontribusi 95% dari total tenaga kerja. Yang ketiga, jumlah unit UMKM di Indonesia itu adalah sebesar 98,8%. Jadi kalau dihitung-hitung seluruh usaha yang ada di Indonesia itu ya banyakkan UMKM sih, seperti itu. Kemudian alasan yang kedua adalah UMKM ini memberikan kontribusi khusus bagi negara, yaitu menciptakan lapangan kerja yang baru, menciptakan iklim usaha yang baik, penyangga ekonomi utama dalam masa resesi. Ketiga yang tadi aku sebutin itu masih berkutat di sekitar masa-masa resesi ekonomi yang kita rasakan karena adanya pandemi COVID-19. Tahu sendiri kan, pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa masalah dalam perekonomian. Banyak yang kehilangan mata pencaharian, yang tidak punya penghasilan. Di saat pandemi COVID ini hadir, itu justru malah menimbulkan para pelaku usaha UMKM semakin bermunculan nih di mana para pelaku usaha yang lain yang gede-gede itu pada gulung tikar atau bangkrut, sedangkan UMKM ini justru muncul nih. Makanya ya betul, banyak medianya juga sih. Nah, dengan adanya itu diharapkan UMKM ini bisa berkontribusi kepada negara, ya tentu saja melalui pajak dong. Nah, jadi itu ternyata alasannya. Ternyata UMKM ini berkontribusi besar bagi pendapatan negara nih kawan pajak. Nah, masih ngelanjutin pembahasan mengenai pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu nih Kak. Apa sih Kak kriteria tentang peredaran bruto tertentu dan apa sih perbedaannya dengan PPh dengan ketentuan umum? Baik Mika dan kawan pajak, jadi menurut peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, peredaran bruto tertentu yang dimaksud di sini adalah peredaran bruto sampai dengan batasan 4,8 miliar rupiah per tahun. Jadi udah paham dong yang aku maksudkan tadi. Contohnya tadi ya yang kayak kafe-kafe itu, ya walaupun skala usahanya besar, banyak produk dan bermacam-macam lah yang bisa menyebabkan dia skalanya besar, tapi menurut aturan tentang perpajakan itu kalau omsetnya masih berada di bawah 4,8 miliar, belum menembus angka 4,8, berarti masih termasuk dalam objek pajak penghasilan yang khusus ini nih. Dan menurut peraturan pajak itu masih dikategorikan sebagai UMKM. Nah, selanjutnya yang membedakan antara PPh atau pajak penghasilan dari PP 23 ini dengan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum adalah yang pertama tarif dan yang kedua adalah cara penghitungannya yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail di belakang ya. Aku ingin menjelaskan tentang pajak penghasilan berdasarkan ketentuan yang bersifat umum dulu nih. Udah siap? Siap dong Ya, Kak, pastinya. Yang pertama itu kita itu harus mengetahui penghasilan brutonya terlebih dahulu, kemudian mengurangkan dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan, hasilnya dapat yang namanya penghasilan neto. Kemudian setelah dapat penghasilan neto ini dikurangi lagi dengan yang namanya penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, nanti diperoleh yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, kemudian penghasilan kena pajak ini kemudian dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 yang ada 5 tarif tuh. 5 tarif pajak berlapis. Lapisan pertama bagi yang penghasilan kena pajaknya 0 sampai 60 juta kena tarif 5%, selanjutnya ada lapisan kedua, lapisan ketiga itu baru dapat pajak penghasilannya. Seperti itu. Agak cukup puyeng ya Kak, agak banyak banget ya tadi Kak, sampai nggak bisa kita nih. Iya. Iya betul banget sih, ribet. Ya, betul, makanya kawan pajak itu untuk menghindari keruwetan, keriuhan dan kesulitan, kerumitan segala macam itu makanya diterbitkan PP 23 tahun 2018 ini dengan tarif tunggal dan perhitungan yang sederhana, yaitu cukup penghasilan bruto dikali 0,5% atau 0,5% atau langsung dibagi
200. Cukup simpel kan kawan pajak? Iya juga ya kak, jadi lebih mudah, praktis dan simple banget. Gak perlu lagi tuh hitung-hitungan yang sampai gak bisa dihitung dari tadi. Kayak apa tuh gitu. Iya sih. Perlu aku informasikan juga ya kawan pajak dan Mika bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang merupakan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai tahun pajak 2022 bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha dengan peredaran bruto atau omset sampai dengan 500 juta rupiah per tahun itu dikenakan pajak penghasilan sebesar 0% dari penghasilannya, alias apa? Nggak wajib bayar pajak. Hah? Jadi seriusan kak nggak bayar pajak sama sekali nih? Iya benar, nggak wajib, malah nggak wajib bayar pajak pastinya. Tapi harus dicatat ya kawan pajak, ini berlakunya mulai tahun pajak 2022 dan omset di bawah 500 juta. Jadi untuk tahun pajak 2021 ke belakang tuh masih menggunakan aturan yang 0,5% tadi. Oke, noted ya Kak Ata ya. Jadi peraturan ini berlakunya mulai tahun 2022 dan omset di bawah 500 juta. Betul. Jadi untuk tahun pajak 2021 ke bawah masih berlaku ketentuan 0,5% dikali omset ya Kak. Betul. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak. Langkah-langkah bagi pelaku usaha UMKM untuk memenuhi ketentuan PP 23 atau PP 55 itu apa aja sih Kak? Nah, menarik sekali nih pertanyaannya Mika ya. Nah, bagi kawan pajak mungkin aku perlu bilangnya lebih ke kewajiban kali ya. Oke. Apa-apa saja yang wajib dilakukan oleh wajib pajak atau calon wajib pajak pelaku usaha UMKM ini. Untuk mempermudah, aku menyingkatnya jadi 4M. Apaan tuh Kak? Mike. Close tapi Oh, bukan bukan. sih Oh, bukan, sebenarnya. ternyata. Nah, M yang pertama, Oke. yang pertama adalah mendaftar. Mendaftar apa tuh Kak? Mendaftar untuk memperoleh atau mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, persyaratan subjektif di sini adalah bagi wajib pajak atau calon wajib pajak orang pribadi adalah warga negara Indonesia tentu saja, dan untuk wajib pajak badan adalah badan usaha yang bertempat kedudukan atau didirikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tentunya. Sedangkan untuk persyaratan objektifnya adalah jika telah memperoleh penghasilan. Persyaratan ini sifatnya akumulatif ya Kak, jadi dua-duanya harus terpenuhi persyaratan objektifnya maupun subjektifnya. Cara mendaftarnya itu gimana sih Kak? Untuk pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan 3 cara ya kawan pajak dan Mika. Yang pertama tuh datang langsung ke kantor pajak atau pos pelayanan pajak terdekat. Nah, jadi dia tinggal mengisi formulir pendaftaran, kemudian melampirkan dengan dokumen kelengkapannya, kemudian tinggal diajukan atau disampaikan ke loket TPT yang ada di kantor pelayanan pajak. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kalau misalnya agak jauh gitu tempat tinggal atau domisilinya atau tempat kedudukan badan usahanya dengan kantor pajak atau pos pelayanan pajak, gimana? Ada cara kedua nih Kak, yaitu dengan menggunakan bantuan jasa pos atau jasa ekspedisi. Jadi formulir yang sudah diisi tadi beserta dokumen kelengkapannya itu tinggal dimasukkan ke dalam satu amplop yang kemudian akan dikirimkan ke alamat kantor pelayanan pajak Pratama Poso. Dan yang ketiga, cara yang ketiga ini kayaknya yang lebih sesuai, lebih cocok gitu dengan para pelaku usaha UMKM, apalagi yang generasi milenial atau Gen Z. Apa tuh Kak? Spill Kak? Yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi. Mendaftarnya nggak perlu repot-repot lagi datang ke kantor pajak, tinggal masuk secara online ke laman irek.pajak.go.id dari gawai atau gadget kawan pajak masing-masing. Gampang banget. Iya, gampang banget ya Kak. Nah, ini nih Kak, pertanyaan 1 juta umat Kak. Apa aja sih Kak persyaratan untuk pendaftaran NPWP? Oke, nah jelasin ya, untuk dokumen kelengkapan persyaratan bagi calon wajib pajak orang pribadi itu cukup mudah sih sebenarnya, tinggal melampirkan yang namanya fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga, cukup mudah kan? Sedangkan untuk calon wajib pajak badan itu ada persyaratan tambahannya sih, dokumen kelengkapan tambahannya selain
KTP juga, fotokopi KTP bagi pengurus, ada fotokopi NPWP bagi pengurusnya, serta dokumen pendiriannya itu bisa berupa dokumen akte pendirian Kak, biasanya dari notaris seperti itu. Nah, untuk pendaftaran yang secara online ini seperti cara ketiga yang tadi aku bilang, itu tidak perlu lagi Kak untuk wajib pajak orang pribadi melampirkan NIK-nya yang bersangkutan, cukup karena akan divalidasi langsung dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dinas Dukcapil. Sedangkan bagi wajib pajak badan yang mendaftarkan NPWP secara online, itu dia bisa mengunggah atau mengupload dokumen kelengkapannya pada saat melakukan pendaftaran di direct.pajak.go.id tadi. Nah, tambahan informasi nih bagi kawan pajak dan Mika, kan sudah mengenal ya yang namanya NPWP 16 digit, kamu udah dengar juga kan? Udah Kak, udah disounding terus tuh Kak. Iya, nah jadi mulai tahun 2024 itu udah berlaku tuh NPWP 16 digit yang tadinya dari 15 digit ya kawan pajak. Nah, khusus untuk wajib pajak orang pribadi nih, 16 digit NPWP barunya itu adalah 16 digit NIK-nya. Jadi satu kartu identitas, kartu tanda penduduk itu bisa juga untuk melakukan kewajiban perpajakannya atau sebagai NPWP orang pribadi. Berarti sistemnya satu untuk semua ya Kak? Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Nah, yang kedua setelah tadi yang pertama itu adalah menghitung. Nah, mungkin ada kawan pajak nih yang bertanya ya, apakah jika sudah memperoleh NPWP apakah sudah sampai di situ aja? Tentu jawabannya tidak ya kawan pajak. Yang kedua yaitu melakukan penghitungan pajak yang terutang. Nah, cara menghitungnya sangat mudah nih kawan pajak. Jadi tinggal tarif tunggal tadi 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto atau omset sebulan, atau penghasilan brutonya langsung dibagi 200, ya langsung dapat tuh pajaknya. Tapi aku interupsi dikit dulu nih Kak. Oke. Kalau misalnya di bulan itu nggak ada penghasilan, cara ngitungnya gimana Kak? Ya, jadi kalau misalnya di dalam bulan tersebut tidak ada penghasilan, artinya nggak ada omsetnya nih ya, Iya. berarti hitungannya 0, penghasilannya dikalikan 0,5%, ya hasilnya 0 juga sih Kak, jadi nggak wajib bayar pajak. Dan sesuai dengan ketentuan PP 55 tahun 2022, jadi untuk tahun pajak 2022 sampai dengan sekarang, bagi wajib pajak orang pribadi, jika omset setahun, nah setahun ini loh, bukan sebulan lagi, belum mencapai 500 juta nih Kak. Jadi hitungannya omsetnya berapapun itu di bawah 500 juta dikalikan tarif 0%, ya hasilnya 0 juga dan tidak wajib bayar pajak. Oke. Nah, jadi yang perlu kawan pajak lakukan setelah tahu tadi tarif dan cara penghitungannya adalah catat tuh semua pengeluaran atau penghasilan sih lebih tepatnya, penghasilan kawan pajak, penjualannya per hari, kemudian setelah sebulan dijumlahkan dan nantinya akan direkap selama setahun. Ada kawan pajak juga nih yang bertanya mungkin, kalau males gimana cara mencatatnya? Nah, Direktorat Jenderal Pajak memiliki aplikasi nih Kak, aplikasi yang bisa kawan pajak manfaatkan, terutama untuk kawan-kawan pajak yang gengsi-gengsi yang milenial ya, yang udah melek teknologi, itu namanya M-Pajak, yaitu aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan pajak pelaku usaha UMKM. Sangat banyak gitu faedahnya, karena apa? Memiliki 3 keuntungan atau 3 kegunaan nih Kak. Yang pertama, ada fitur pencatatan UMKM, jadi kayak yang tadi aku bilang ya, yang dicatat penjualannya setiap hari kemudian dijumlahkan selama sebulan. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan kode billing, jadi langsung buat billing dari situ aja Kak, nggak perlu susah-susah lagi. Dan yang ketiga adalah tenggat pajak, tanggal-tanggal penting tentang pajak ya, tanggal batas waktu pembayaran maupun batas waktu pelaporan, seperti itu Kak. Sangat mendetail banget ya kawan pajak. Nah, tapi tadi itu baru M yang pertama sama M yang kedua nih. Lanjut ke M yang ketiga. M yang ketiga apa? M yang ketiga itu adalah membayar atau menyetorkan pajak yang sudah dihitung tadi. Pajaknya ke kas negara gitu Kak. Untuk pembayaran pajak ini atau penyetoran pajak ke kas negara ini dimulai dulu dengan langkah pembuatan kode billing Kak. Kode billing ini bisa dibuat dengan berbagai macam saluran atau berbagai macam cara. Bisa lewat e-billing di DJP online, bisa melalui layanan mandiri yang ada di kantor pajak atau pos pajak,
kemudian bisa melalui petugas teller juga, kemudian ada internet banking, pihak ketiga, SMS, ATM, dan yang paling penting adalah lewat aplikasi tadi yang aku jelaskan, aplikasi M-Pajak seperti itu. Dan untuk pembayaran atau pembuatan kode billing ini jangan lupa kawan pajak jenis setoran dan jenis pajaknya ya, kodenya. Kodenya adalah 411128420. Aku ulangi. 411128420. Nanti nomornya akan ditampilkan ya di sini dengan oleh editornya. Terima kasih editor. Oke. Nah, jika sudah melakukan pembuatan kode billing, langkah selanjutnya ya udah membayar atau menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Kamu tahu nggak menyetor pajak atau membayar pajak itu kemana? Yang pastinya bukan ke kantor pajak kan Kak? Betul sekali. Masih banyak loh kawan pajak yang masih keliru persepsinya ya, mengira bahwa kantor pajak itu adalah kantor untuk membayar pajak. Padahal bukan ya kawan pajak. Untuk pajaknya sendiri itu dibayar atau disetorkan melalui kantor penerima pembayaran. Ada berbagai macam cara atau saluran juga nih Kak yang untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Yang pertama mungkin bisa ke teller bank atau ke kantor pos. Kemudian ada mungkin juga agen branch banking, misalnya Briling. Kemudian lewat ATM atau mini ATM. Dan untuk memprovide bagi kawan-kawan pajak yang melek teknologi, tentu saja juga disediakan Kak, seperti mobile banking atau internet banking. Jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya untuk penghasilan dari bulan Agustus nih ya Kak, jadi pajaknya itu harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan September. Oke. Nah, tadi kan udah mendaftar nih Kak, udah menghitung, udah membayar. Nah, last M nih Kak, apa tuh Kak? Last but not least ya, karena M yang keempat atau yang terakhir ini yang paling penting sebenarnya, yaitu melapor. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah penghasilan kawan pajak yang diperoleh selama setahun ke belakang tuh. Selain itu yang dilaporkan juga adalah pajak jika memang ada pajak terutang setelah hasil dari penghitungan tadi. Kemudian ada juga yang dilapor yaitu informasi lainnya seperti harta atau aset dan kewajiban atau utang. Sarana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan ini adalah disebut namanya surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Ini sarananya menggunakan formulir Kak. Formulir yang digunakan sebagai formulir SPT tahunan itu adalah namanya formulir 1770 bagi wajib pajak orang pribadi dan formulir 1771 bagi wajib pajak berbentuk badan. Seperti itu. Nah, untuk pelaporannya sendiri itu ya dengan mengisi formulir tersebut ya Kak, udah diisi kemudian ditandatangani, dan kalau untuk badan ya berarti dicap seperti itu. Oke. Nah, apakah ada nih Kak dokumen yang harus dilampirkan saat pelaporan SPT tahunan ini nih Kak? Oke, ada Kak. Untuk formulir 1770 bagi wajib pajak orang pribadi, yang wajib dilaporkan adalah daftar rekapan penghasilan yang tadi, peredaran brutonya selama setahun, yang aku jelasin waktu M yang kedua atau menghitung tadi kan, ada pencatatan setiap bulan selama setahun ke belakang, itu dilampirkan di formulir 1770-nya. Sedangkan untuk formulir 1771 atau untuk wajib pajak badan, selain dari daftar peredaran bruto setahun belakangan, yang wajib dilaporkan juga atau dilampirkan itu adalah laporan keuangan, baik berupa laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan penyusutan aktiva atau aset tetap. Nah, cara pelaporannya nih Kak, gimana tuh Kak? Oke, sama seperti M yang pertama, mendaftar NPWP tadi, cara pelaporannya ini juga ada 3 cara Kak, atau 3 saluran ya. Yang pertama, kawan pajak bisa langsung datang ke kantor pajak ya, setelah mengisi formulirnya, kemudian ditandatangani dan dicap untuk wajib pajak badan, kemudian datang ke kantor pajak dengan membawa formulir beserta dokumen yang kelengkapannya tadi tuh. Datang ke loket TPT, nanti akan dilayani oleh petugas dan akan diberikan yang namanya bukti penerimaan surat. Bukti penerimaan surat ini sudah sebagai bukti tanda bukti lapor SPT tahunan Kak. Nah, ada lagi nih yang bertanya, bagaimana kalau
ya letak geografisnya lagi nih Kak, agak jauh gitu tempat tinggalnya atau tempat kedudukannya dengan kantor pajak. Nah itu bisa formulirnya yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen kelengkapan tadi itu dimasukkan ke dalam satu amplop, kemudian dikirimkan ke alamat kantor pelayanan pajak Pratama Poso melalui jasa pos atau jasa ekspedisi. Aku boleh sebut merek? Boleh sih, boleh sih. Jasa ekspedisi seperti JNE atau JNT. Nah ketiganya itu kan ada resi pengirimannya ya. Resi pengirimannya itu sudah sebagai tanda bukti pelaporan SPT tahunan. Dan cara ketiga ini pakai teknologi lagi nih Kak. Genzi tadi Kak? Genzi milenial yang melek teknologi. Spill Kak. Itu jangan perlu antri deh, nggak perlu antri repot-repot, ambil nomor antrian atau kirim-kirim lewat amplop. Aduh udah nggak zaman. Tinggal masuk aja ke djponline.pajak.go.id, bisa langsung lapor tuh Kak di situ, dan tanda terimanya itu sudah secara elektronik masuk ke email seperti itu. Nah, jatuh tempo pelaporan SPT tahunan ini adalah untuk wajib-wajib orang pribadi itu adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan untuk wajib pajak badan adalah tanggal 30 April tahun berikutnya. Nah, dari tadi tuh Kak Aka itu selalu menekankan tentang jatuh tempo nih Kak, seperti jatuh tempo pembayaran, jatuh tempo pelaporan. Emang seberapa penting nih Kak jatuh tempo ini? Bukan penting lagi, tapi penting banget. Kenapa? Iya penting banget. Kenapa? Karena jika kamu pajak melakukan pembayaran atau pelaporan secara terlambat melewati jatuh tempo atau sama sekali tidak melakukan kewajiban pembayaran ataupun pelaporan, itu bisa diterbitkan sanksi administrasi loh kawan pajak. Sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran itu adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Sanksi administrasi untuk keterlambatan atau tidak melakukan pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi itu adalah Rp100.000 per tahun. Sedangkan untuk wajib pajak badan adalah Rp1.000.000 per tahun pajak. Waduh, agak serem juga ya Kak, ternyata ada sanksi administrasinya. Ya, makanya sangat penting bagi kawan pajak untuk mengetahui jatuh tempo pembayaran maupun pelaporan. Dan jangan sampai lupa untuk melakukan pembayaran ataupun melakukan pelaporan secara tepat waktu untuk menghindari sanksi keterlambatan yang kalau dipikir-pikir cukup lumayan juga kan ya? Lumayan banget ya. Iya. Nah, penjelasan Kak Ata tadi rinci banget ya kawan pajak. Tapi aku punya pertanyaan terakhir nih Kak. Tapi ada dua. Oke. Nah, yang pertama, kan tadi udah dijelasin mengenai kewajiban wajib pajak selaku usaha UMKM ada 4 ya. Nah, apa aja sih Kak yang diperoleh atau dimanfaatkan dari aturan atau ketentuan pajak UMKM ini? Oke. Suka nih pertanyaannya nih kan. Nah, yang pertama dan utama ya, kemudahannya itu lewat tarif dan penghitungannya itu sudah jadi kemudahan tersendiri loh. Soalnya ini dibedain sendiri dari pajak penghasilan yang bersifat umum, karena tarifnya ya itu simpel 0,5% langsung dikalikan dengan tarif. Bahkan jika yang omsetnya di bawah 500 juta itu bisa tidak wajib bayar pajak gitu loh. Kemudian yang kedua adalah biasanya nih pelaku usaha UMKM ini kan ke lawan transaksinya atau bertransaksi tidak hanya dengan konsumen akhir ya, dan kawan pajak. Jadi biasanya juga bekerja sama, ada kontrak kerjasama tuh dengan dinas instansi pemerintah sebagai pemotong atau pemungut. Nah aku kasih contoh nih, misalnya satu dinas instansi pemerintah mengadakan suatu kegiatan gitu kan, kemudian bekerja sama dengan salah satu pelaku usaha UMKM, misalnya toko kue atau toko makanan, penjual makanan seperti itu. Nah, menurut ketentuan perpajakan secara umum, jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut, dalam hal ini instansi pemerintah, itu harusnya dipotong PPh pasal 23 atas jasa atau dipungut PPh pasal 22 atas pemberian barang nih. Tapi atas ketentuan mengenai PPh PP 23 ini, itu pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkan sebesar 0,5% tadi. Jadi tidak hanya
dipotong 2% atau 1,5%, tapi cukup dipotong 0,5%. Wah, sangat membantu kawan pajak yang banyak bertransaksi dengan dinas instansi pemerintah ya. Betul. Nah, perlu aku informasikan ya nih ke kawan pajak. Nah, tadi kan udah dijelaskan itu bisa kawan pajak bisa mendapatkan manfaat yaitu cuman 0,5% aja tarifnya. Tapi ada persyaratannya tuh kalau ingin bertransaksi dengan dinas instansi pemerintah, yaitu harus memiliki yang namanya surat keterangan atau suket PP 23 atau suket PP 55 ya. Nah, cara mendapatkannya atau memperolehnya sangat mudah, yaitu dengan cara tinggal login masuk ke akun djponline.pajak.go.id, kemudian masuk ke menu layanan, kemudian masuk ke submenu layanan KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Nah, di situ ada tuh submenunya lagi untuk melakukan permintaan suket PP 23 atau PP 55. Kalau persyaratannya sudah terpenuhi semua, udah terchecklist tuh semua, ya tinggal cetak aja suketnya. Kalau sudah dicetak, tinggal dibawa, diserahkan ke pihak dinas instansi pemerintah tempat dia bersama-sama bertransaksi. Jadi dinas instansi pemerintahnya itu tidak lagi memotong PPh 23 2% atau memotong PPh 22 1,5%, tapi cukup memotong PPh PP 23 0,5% saja, Kak. Oke. Nah, gitu tadi ya kawan pajak. Nah, last question nih Kak. Beneran literally terakhir nih. Literally. Oke. Untuk PP 23 atau PP 55 ini apakah akan berlangsung secara terus-menerus ataukah ada masa berakhirnya, Kak? Baik, Mika dan kawan pajak. Nah, ketentuan PP 23 atau PP 55 ini termasuk tadi suket surat keterangan PP 23 atau PP 55 ini tidak dapat diterapkan selamanya, tidak bisa berlangsung secara terus-menerus, karena kan kita juga berharap ya bagi kawan pajak pelaku usaha UMKM itu kita berharap tuh omsetnya akan naik terus, iya dong. Iya, ya pastinya. kan, tidak mungkin omsetnya atau keuntungannya di situ-situ aja. Nah, jadinya peraturan atau ketentuan ini tidak dapat diterapkan selamanya. Untuk wajib pajak orang pribadi itu berlakunya selama 7 tahun. Untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas itu berlakunya 3 tahun. Dan untuk wajib pajak badan yang berbentuk CV, firma, dan koperasi itu berlaku selama 4 tahun. Ketentuan tadi itu dihitung sejak terbitnya PP 23, Kak. Jadi dari tahun 2018 untuk PP lama ya, yang terdaftar di tahun 2018 ke belakang atau sebelumnya, dan sejak tahun terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftarnya di tahun 2019 sampai dengan sekarang. Nah, selain berakhirnya masa waktu tadi yang 7, 3, dan 4 tahun, PP 23 atau PP 55 ini juga berakhir apabila yang pertama tuh jika wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badannya itu secara penghasilannya atau omsetnya itu sudah menembus angka 4,8 miliar. Jadi dia tidak bisa lagi pakai PP 23, PP 55 ini. Atau jika belum selesai masa berlakunya atau belum menembus 4,8 M, tapi wajib pajaknya sendiri yang ingin melaksanakan ketentuan PPh yang bersifat umum. Jadi kalau seperti itu, maka tahun berikutnya setelah dia menembus 4,8 M atau setelah dia ingin melakukan PPh secara umum, barulah di tahun berikutnya dia akan melaksanakan ketentuan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan secara umum. Seperti itu. Baik kawan pajak, itu tadi seluruh materi mengenai aspek perpajakan bagi UMKM nih. Nah, aku harap kawan pajak dapat memahami dan teredukasi dengan materi yang telah disampaikan Kak Atta tadi. Nah, dari Kak Atta sendiri nih, ada yang ingin disampaikan nggak ke kawan pajak? Baik, kawan pajak kan sudah mengerti ya dan memahami tentang pentingnya kemudahan pajak penghasilan PP 23 maupun PP 55, yaitu kemudahan tarif dan penghitungannya. Tarifnya tarif tunggal 0,5% dan bahkan ada yang 0%. Jadi dengan adanya kemudahan tersebut kita harapkan kawan pajak dapat menunaikan
Kewajiban perpajakannya yaitu membayar dan atau melaporkan pajaknya secara tepat waktu agar terhindar dari pengenaan sanksi administrasi. Oke, thank you banget nih Kak Atta udah menyampaikan materi tentang aspek perpajakan bagi UMKM nih. Nah, thank you banget juga nih buat kawan-kawan pajak yang telah menyaksikan Maroso Podcast episode 8 kali ini. Sebelum acaranya aku tutup nih, aku ingin juga ingetin ke kawan pajak untuk terus selalu mengikuti podcast Markas KPP Pratama Poso dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan nih kawan pajak. Dan don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian akun YouTube KPP Pratama Poso. Dan jangan lupa nih untuk follow akun Instagram, Twitter, Facebook KPP Pratama Poso. Nah, Kak Atta udah follow kan? Pertanyaan yang sebenarnya adalah apakah kamu udah follow akun media sosial KPP Pratama Poso kita? Udah dong Kak, karena kan aku ingin mendapatkan informasi terbaru terkait perpajakan nih Kak. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. DJP Kuat, Indonesia Maju, KPP Pratama Poso, Maroso, Maroso, Maroso. See you in Markas episode berikutnya. Markas, We're